warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji atau Kiai Haji Jumari Alangluwari katanya itu ya. Itu dari Muntilan itu dari Magelang ya, dari Magelang sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah yang membidangi majelis tabligh ya, majelis tabligh. Yang saya hormati seluruh peserta raker ya, baik itu dari pengurus atau pimpinan majelis tabligh daerah Kabupaten Kendal maupun dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiratnya karena limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Ini mahal harganya ya. Kita masih tetap berada di ruangan ini, gedung ini yang baru. Katanya pertama kali dipakai oleh majelis tabligh ya, majelis tabligh. Menurut pimpinan cabang ini tidak baik, yang baik yang ada di sana. Padahal ini sudah baik. Memang sifat manusia itu seperti itu, Pak ya. Seperti itu. Sudah itu masih kurang saja ya. Masih kurang saja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal karena Pak Iksan pada saat tidak bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya. Ada acara juga untuk membuka dan melantik pada acara Nasyiatul Aisyah. Ya, sehingga tadi malam itu ngebel saya supaya saya bisa mewakili ya, bisa mewakili di SMK Muhammadiyah 2 ini. Ini yang pertama kami sampaikan ya. Kemudian yang kedua, saya mewakili pimpinan daerah Kabupaten Kendal mengucapkan selamat kepada Kormubalek yang baru saja dilantik. Setelah saya mengetahui personal dari pimpinan atau Kormubalek itu, saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena yang dilantik yang masih muda-muda. Berarti langkahnya masih panjang, cepat untuk melangkah, ya, cepat untuk melangkah. Tapi kalau yang tua-tua itu generasi nanti hanya mengikuti saja. Kita ikuti, ya, kita ikuti dengan sebaiknya. Namun demikian saya berpesan kepada Kormubalek, karena Kormubalek ini adalah menjadi corongnya Muhammadiyah. Karena kita ingat bahwa Muhammadiyah itu kan gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang untuk mencapai cita-citanya tidaklah untuk menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sudah barang tentu, ya sudah barang tentu di dalam kegiatan seharian itu banyak sekali hambatan-hambatan yang harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Pasti ada hambatan, tidak mungkin mulus, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin mulus. Karena sebagai corong yang menyampaikan tujuan daripada Muhammadiyah, kan semua itu nanti muaranya itu kan pada tujuan Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu tujuan utamanya. Nah, untuk mencapai tujuan itulah maka Muhammadiyah itu membentuk atau mendirikan amal usaha itu. Ya, itu dibentuk supaya tujuan Muhammadiyah akan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Ya, agar dari Kormubalek atau dai
ya dai-dai itu nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai yang diharapkan. Memang kalau saya memperhatikan itu seorang dai yang tugasnya ajak-ajak itu mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah berilmu. Ya, harus berilmu. Jadi kalau tidak ada ilmunya nggak mungkin akan bisa dakwah. Untuk itu saya mengusulkan kepada Majelis Tabligh nanti segera diadakan pelatihan ya. Pelatihan mubalek ya di seluruh Kabupaten Kendal. Itu mohon supaya ditindaklanjuti. Itu yang syarat yang pertama. Orang bodoh nggak mungkin akan bisa dakwah. Wong awake dhewe bodoh kok ajak nggak mungkin ya, ngajak mungkin. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua itu adalah niatannya itu pelaksanaan itu karena Allah Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah, bukan karena yang lain. Aku tak dakwah nang daerah iki, ngomberi keliru itu. Nah, ini saya teringat Pak Jumari, ya, ada suatu pemuda itu keluar rumah, kemudian mengetahui orang itu nyembah pohon, ya, pohon. Terus akhirnya orang itu pulang membawa kampak. Dan bawa kampak apa? Akan digunakan untuk menghancurkan pohon-pohon itu. Diadang oleh setan, ya. Dia bilang untuk apa itu? Untuk menghancurkan itu. Enggak usah terjadi percecokan, ya, terjadi percecokan. Kan dari percecokan akhirnya ginilah dari iblis atau setan yang menjelma manusia itu. Sekarang kamu pulang saja. Nanti tiap hari itu kamu akan saya beri uang. Nanti di bawah bantalmu itu pasti ada uang. Ya toh, betul pulang. Setelah pulang hari pertama ada, kedua ada, ketiga ada, keempat tidak ada. Karena hari keempat nggak ada, bingung lagi, bawa kampak lagi, ya, bawa kampak lagi. Tambah kampak lagi, dihadang lagi oleh iblis dan sebagainya itu, terjadi pertengkaran, kalah. Iblisnya mengatakan, kalau kamu tadi nggak pulang akan saya tebas lehermu. Sekarang kamu kalah karena niatmu bukan karena Allah, tapi karena uang. Ini. Ya, maka untuk korup mubalek yang sudah dikukuhkan ini saya berpesan, ya, berpesan itu. Ya, ini harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Masalah tadi Pak Rumanto mengatakan nanti diharapkan mubalek itu akan misalnya diharapkan bisa ada apa? Gajinya, ada apa-apa itu nanti saja, ya. Masalah pahala itu urusan Allah. Ya, maksud pahala itu adalah urusan Allah. Ini. Kemudian yang kedua itu adalah yang berkata-katanya yang sopan. Ya. Kata-kata yang sopan, yang santun, ya. Seperti kalau kita itu ingat pada waktu Musa dan Harun menghadap Fir'aun itu kan harus katanya yang santun. Pada seperti itu. Kalau enggak hancur, ya. Tapi dengar itu nanti akan luluh orang itu. Ya, diselondoi dan juga akan luluh. Yang terakhir adalah masalah sabar, itu sangat penting. Sabar adalah sangat penting bagi kita sekalian untuk berhasil dalam suatu perjuangan kita karena kesabaran. Ya, karena kesabaran. Karena apa? Allah itu adalah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kalau tidak sabar nanti akan hancur di tengah jalan, gitu. Ini saya terinspirasi Pak dalam surat apa? Dalam surat Yasin ayat 23 sampai 29. Ini adalah menggambarkan seorang pemuda, ya, seorang pemuda tidak tahu apa tadinya itu setelah mendengarkan dakwah daripada Rasul yang diutus oleh Allah 3 orang. Ya, 3 orang, dia itu sangat-sangat kagum sekali, akhirnya beriman. Karena apa? Karena atas dorongan dari dirinya sendiri. Ya, akan dorongan diri dan memberikan arahan-arahan kepada penduduk yang ada di sekitar itu. Walaupun jadinya apa? Mati, diinjak-injak dan lain sebagainya itu, walaupun sudah mati tapi dia itu sangat-sangat berharap, ya, berharap mudah-mudahan ya, penduduk itu akan mengetahuinya, karena itu tidak tahu. Ini yang harus kita perhatikan sebagai modal, ya, sebagai modal dasar. Ini. Kemudian saya berpesan berikutnya kepada Majelis Tabligh, Pak, nanti setelah selesai pembentukan korup mubalek di tingkat daerah,
ini diikuti oleh pembentuk atau korp mubalek yang ada di tingkat cabang. Ya, di tingkat cabang. Ini korp mubalek di tingkat cabang itu jumlahnya itu paling tidak adalah sama dengan jumlah ranting yang ada. Ya, ini ketentuan dari LPCR. Ya, ketentuan daripada LPCR itu jumlahnya itu adalah sama, setidaknya sama dengan jumlah itu. Kalau rantingnya ada 10 ya minimal ada 10 anggota korp mubalek dibentuk. Ya, itu harus dibentuk. Ini kita ikuti terus saja. Karena inilah nanti akan menjadi corongnya Muhammadiyah itu. Kita mengharapkan, memang yang kita harapkan itu adalah kepalanya tambah ya. Kepala itu tidak hanya isinya, tapi kepalanya tambah, jadi Muhammadiyah tambah. Kemudian dalam berdakwah kita memperhatikan tempat-tempat yang sangat strategis sekali, yang di sini menurut saya itu adalah perumahan-perumahan, itu perlu disasar itu ya. Perumahan-perumahan itu banyak sekali warga Muhammadiyah yang belum tampak. Itu kalau kita miliki, kita data. Ya, kita data. Maka majelis tabligh itu nanti seperti tadi harus punya kaitannya database seperti itu. Ya, di situ. Seperti tadinya itu sini untuk Mboja saja. Untuk Campurjo itu tadinya itu hanya warganya sedikit-sedikit. Dengan adanya perumahan, kemudian masing perumahan itu dimasuki, itu banyak Pak akhirnya Pak. Ya, akhirnya banyak. Pimpinan ranting mengadakan pengukuhan di balai desa itu banyak. Ya karena ini. Karena kesabaran itu tadi. Nih, maka mohon masing-masing PPCM supaya membentuk korp mubalek, ya, korp mubalek. Ini saya senang sekali ini. Kelihatannya itu kira-kira cabang mana yang tidak hadir ini ya? Hadir semua ya. Wes orang angkatan mesti hadir semuanya ya, hadir semuanya. Alhamdulillah. Ya, dibentuk ya, dibentuk korp mubalek ya. Kemudian sudah berbentuk pastinya ada dibekali dan sebagainya itu, maka nanti dari majelis tabligh untuk daerah Kabupaten Kendal itu kalau tidak itu ada kurikulumnya itu malah baik Mas gitu ya. Ada kurikulumnya apa-apa yang harus disampaikan ya, pesan-pesan ya, pesan-pesan harus apa yang disampaikan. Maka sasaran utama juga termasuk di amal usaha. Ya, amal usaha sasaran utama. Guru-guru sebagai dai kalau di amal usaha itu. Ya, guru-guru itu sebagai dai. Itu. Kemudian di rumah sakit, perawat dokter juga sebagai dai, mengajak-ajak. Tapi kalau karyawannya tidak mau ngajak-ajak, ya sudah. Ya sudah, apa yang diharapkan Muhammadiyah tidak akan tercapai. Ya, tidak akan tercapai terus-menerus. Ya. Ini. Maka untuk menggerakkan ini saja pengajian-pengajian yang dilakukan setiap cabang harus ada akad pagi yang diikuti oleh amal usaha atau karyawannya itu di absen. Ya di absen. Tapi pada waktu di absen ada yang mengatakan, wong ngaji kok di absen. Yo enggak apa-apa. Itu taat terhadap perserikatan. Ya toh? Jadi ngaji di absen itu taat kepada perserikatan. Tapi masalah ya, masalah ikhlas pada Allah itu ada urusan dengan Allah pahala. Tapi dari perserikatan memang menghendaki harus seperti itu. Ya harus seperti itu. Jadi sebagai karyawan yang ada pada perguruan atau pada Muhammadiyah ini semuanya harus mau ya, harus mau diatur, taat kepada organisasi. Ya, taat organisasi. Maka saya dari pimpinan daerah itu menghendaki masing-masing amal usaha ya, masing-masing amal usaha itu mendata karyawannya diserahkan kepada masing-masing ranting atau cabang yang ada. Jadi bisa diabsen. Oh, ini sehingga itu bisa membesarkan Muhammadiyah. Ya, jadi bisa membesarkan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah besar itu bersama aum. Ojo aume gede ning Muhammadiyah malah cilik ojo. Seperti dini SMK Muhammadiyah 2 Boja itu burunya banyak besar tuh, ya perserikatannya cabangnya harus besar. Ya, besar itu. Jadi kalau daftar daripada karyawan yang ada di misalnya nanti rumah sakit Muhammadiyah Boja itu ini, kemudian diserahkan ranting ini, nanti setiap kegiatan diikuti.
Ya, saudara kayak gitu. Ini akan lebih baik, ya, lebih baik ini. Maka karena ini nanti akan dilanjutkan rapat kerja ya Mas ya. Rapat kerja Majelis Tabligh, memang Bapak Ibu sekalian sangat-sangat tepat sekali kalau kita itu menginginkan tujuan organisasi DAP terwujud, pertamanya itu adalah mainnya harus top. Ya, jadi harus dibina kaitan dengan mainnya, pengurusnya atau pimpinannya itu harus betul-betul loyal. Kemudian yang kedua adalah programnya. Ya, setelah program. Kalau program sudah diatur nanti jangan usah atau tidak usah menyusun program yang mulu-mulu, tapi yang realitas lah programnya itu yang bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah caranya bagaimana. Ya, cara itu metode. Ini sangat penting sekali karena apa, untuk menyampaikan ini dakwah kesana kemarin harus ada metode. Mungkin ada dai hijrah, dai mukim macam-macam perlu diadakan. Ya, setelah itu baru nanti bisa itu adalah masalah dana. Jadi dana itu terakhir. Ya, dana itu adalah terakhir. Memang Majelis Tabligh itu tidak menghasilkan uang, ya, menghasilkan uang. Tapi kita tahu bahwa di Muhammadiyah itu ada satu pintu nanti pada lazis yang diatur oleh pimpinan daerah. Ya, pimpinan daerah. Yang penting program disiapkan di sebagainya, kemudian metode diciptakan apa cara-caranya, seperti halnya untuk khususnya kepada mengefektifkan kepada generasi-generasi milenium, itu misalnya kaitan dengan medsos itu perlu ditingkatkan, Facebook, ya, Facebook dan lain sebagainya itu ya. Itu diperhatikan sehingga itu nanti akan diketahui semuanya oleh masyarakat, ya, diketahui oleh masyarakat ini. Karena nanti masih ada Pak Jumari yang akan menyampaikan, saya kira saya tidak bijak kalau terlalu panjang, ya, terlalu panjang. Maka untuk sambutan dari saya, ya, saya ucapkan sekian dan terima kasih sekali lagi kepada Majelis Tabligh yang telah bisa menyelenggarakan pengukuhan dan rapat kerja itu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat kerja Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal pada hari ini, hari Akad tanggal 3 Maret 2024 saya nyatakan dimulai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.